Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita akan memulainya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim Dharu zahiral ismi wa zahir alladhina yaksibuna isma sayajzauna bima kanu yaktubun. Sadaqallahu ta'ala al-azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadil mudghah iza salahat jasadul kullu wa iza fasada jasadul kullu ala wa hiya qalbu. Alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillah ala ni'amihi. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah juga diucapkan ketika kita menghadapi keadaan yang tidak begitu mengenakan, sehingga kita mengatakan alhamdulillah terhadap semua keadaan. Alhamdulillah kepada Allah yang telah menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, dialah Allah yang maha berkehendak sehingga dia mengumpulkan kita bersama-sama di masjidnya yang disebut dengan Masjid Ar-Rahman, yakni masjid yang maha penyayang. Sedangkan Allah memiliki sifat juga Al-Mani, yang artinya maha tidak menghendaki atau maha menjaga kita untuk tidak mendapatkan sesuatu. Misalnya dalam keadaan seperti ini, dia bisa saja menghendaki kita ada di rumah, tidak dalam di masjid. Tapi kita ada di masjid, dia menghendaki kita tidak ada di rumah. Al-Mani, dia menghindarkan kita. Kalau misalnya ada seseorang yang naik kepada keledainya, dan di atas keledainya itu diberikan tumpuan-tumpuan yang begitu banyak. Belum dia naik, tiba-tiba keledainya lari dan dia terjatuh. Disitulah kita melihat Allah Al-Mani. Dia tidak menghendaki kita naik di atas keledainya itu. Namun Allah juga berkehendak mengumpulkan kita di sini bersama-sama. Ini tandanya Allah itu sayang cinta kepada bapak dan ibu. Ketika Allah memudahkan langkah bapak dan ibu untuk mendatangi masjidnya dan duduk bersama-sama bersama kita, bukan karena kehendak saya, tapi kehendak Allah untuk meringankan, untuk memberikan di dalam hati bapak dan ibu terdetik, saya ingin datang ke majelis pada sore hari ini. Dan ketika dia membuka jalannya untuk datang ke masjidnya, berarti Allah itu sayang sama kita. Dia berikan kesempatan bagi kita untuk mengenalnya, mengenal agamanya, sehingga kita dekat bersama-sama. Itulah Allah, dialah yang maha berkehendak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kajian pada sore hari ini kelanjutan daripada kajian sebelumnya. Sebelumnya saya membahas yang disebut batinul ism, yakni dosa-dosa yang tersembunyi. Dan pada kesempatan ini kita akan mengarungi untuk mengenal penyakit-penyakit hati dan penawarnya. Rasulullah SAW bersabda yang dia katakan,
bahwa di dalam diri kita itu ada segumpal daging. Jika ini baik, maka akan baik keseluruhannya. Jika ini buruk, maka akan buruk keseluruhannya. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hati di sini memang dalam konteks rohani, dalam konteks diniyah, dalam konteks spiritualitas atau keagamaan, yakni suatu ruang dalam diri kita yang kita bisa merasakan, yang kita bisa berzikir, yang kita bisa merasakan betapa dekatnya kita dengan Allah, atau kita bisa merasakan betapa jauhnya kita dengan Allah, atau kita bisa merasakan betapa khusyuknya kita dalam beribadah. Inilah hati. Jika hati ini baik, maka keseluruhannya baik. Lalu ulama memberikan permisalan bahwa hati ini ibarat raja, Bapak Ibu. Raja itu jika sang raja baik, maka pengikutnya, asistennya, rakyatnya semua pun akan baik. Namun jika rajanya buruk, perangainya nggak bagus, ikut-ikut, dan kita melihat sekelilingnya seperti itu. Bahkan lebih besar lagi, rakyatnya punya potensi yang seperti itu. Maka itulah hati. Jika kita bisa mengelolanya, bisa mengaturnya untuk lebih baik, insya Allah kita akan mendapatkan hati kita yang lebih baik daripada sebelumnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita seringkali nggak terasa dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita merasakan bahwa diri kita malas, atau enggan kita beribadah, atau enggan mendekat kepada Allah. Padahal kita orang yang rajin beribadah, senang ke masjid, senang berbakti kepada orang tua, senang memberi kepada yang lain. Tapi tiba-tiba ada keengganan kita untuk sholat berjamaah, ada keengganan untuk datang ke majelis. Kita bertanya-tanya. Maka ulama, guru-guru itu memberikan petunjuk bahwa keadaan seorang mukmin ini di antara dua keadaan. Yang pertama adalah ghaflah, dalam bahasa Indonesia itu lalai, abai, ceroboh. Lawannya apa? Kalau kita gak ghaflah, berarti kita zikir. Zikir itu apa Bapak Ibu? Zikir itu mengingat kepada Allah, ingat kita kepada Allah. Jadi kita akan terjebak di dalam dua keadaan ini. Kalau kita rajin beribadah, dalam sosial juga bagus, ke orang tua bagus, ke anak bagus, ke pasangan bagus, dan gemar menuntut ilmu, kita dalam keadaan banyak berzikir kepada Allah. Tapi ketika kita dalam keadaan kita enggan beribadah, kita tidak mau bersedekah, ketika kita diminta bantuannya kita tidak segera untuk membantu, dan perbuatan-perbuatan ma'ruf atau baik lainnya kita tidak mau melakukannya, berarti kita dalam keadaan ghaflah, yakni lalai. Dulu kami para santri di Damaskus, Syria itu selalu diingatkan, kita dalam keadaan berzikir sebagai seorang penuntut ilmu, atau kita sedang orang yang lalai, bermalas-malasan, sehingga kita banyak terperosok. Permasalahan dengan ghaflah ini Bapak Ibu, ini perkataan yang sangat kuat. Jika kita biarkan sehari dua hari, dia akan minta 3-4 hari. Lalu dia minta 5-6 hari kita dalam kelalaian. Kita hidup dalam kelalaian terus-menerus, kita tidak tahu bahwa kita sudah semakin terpojok, sudah di pinggir jurang. Jurang itu sebentar lagi kita hilang. Apakah kita akan wafat? Apakah kita akan celaka? Kita nggak tahu, karena kita begitu asik dalam kelalaian kita. Scroll down. Lama-lama kita nggak tahu 5 menit, 10 menit, 1 jam, 15 menit, 20 menit, setengah jam, terus nambah terus. Waktu kita hilang. Padahal kita bisa baca Quran, kita bisa mempersiapkan yang lain, mengerjakan yang lainnya. Allah bisa. Nah, keadaan ghaflah ini adalah keadaan ketika hati kita dalam kelalaian mengingat Tuhan. Itulah keadaan yang menyebabkan tubuh kita bermalas-malasan, seperti dikatakan oleh Rasulullah, iza fasadat fasadal kullu, jika itu buruk maka keseluruhannya akan buruk. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita terjebak dalam keadaan ghaflah atau lalai. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mempelajari perkara-perkara hati atau penyakit-penyakitnya, kita akan memaknai apa ini sebenarnya maknanya.
Lalu di situ kita akan melihat gejala-gejalanya. Lalu bagaimana kita bisa mengobatinya sehingga hati kita menjadi hati yang sehat, atau dikatakan di dalam bahasa Al-Quran qalbun salim, hati yang damai, hati yang murni, hati yang bersih, hati yang sehat. Maka ketika para ulama itu berdoa kepada Allah, mereka tuh ketika minta sehat, mereka bilang jangan berhenti di sehat, minta afiat. Jadi kita mendoakan kepada orang, kita mohonkan agar dia mendapatkan sehat walafiat. Karena jika sehat aja, sehat itu secara jasad, secara jasmani, tapi afiat adalah keseluruhannya. Apa yang kurang-kurang daripada kesehatan jasmani akan ditutup dengan afiat, dan afiat ini sempurna dunia dan akhirat. Artinya kita mendapatkan kesehatan, kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, dengan ini kita mengikuti siapa yang bisa menyembuhkan kita. Siapa yang bisa menyembuhkan kita secara jasmani dan rohani? Siapakah yang menjadi dokter qauli dan dokter keseluruhan? Apakah Bapak Ibu pernah terfikirkan bahwa dalam peradaban Islam yang namanya ilmu kedokteran dan psikologi itu pernah pada puncaknya dipegang dan dipionirkan dan diawali oleh seorang muslim. Para ulama pada saat itu mereka lah membawa ini semua. Maka ada kitab yang namanya Al-Qanun atau The Canon bahasa Inggrisnya, yang ditulis oleh seorang ulama muslim. Dan Al-Qanun ini menjadi cikal bakal daripada kedokteran atau kimia yang kita gunakan pada saat ini, modern. Pada saat itu Barat masih tertidur, Islam sudah mengajarkan ini. Dia sudah mengajarkan bagaimana kita membedah dengan anestesi, bukan dengan bedah dengan kebiadaban tanpa anestesi. Itu dokter muslim sampai kita sekarang. Nah, secara rohani tidak mungkin kalau seorang muslim itu tidak mengawalinya. Dan bukan siapa lagi kalau bukan Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Dialah Nabi Muhammad SAW. Dia dikatakan sebenar-benarnya tabib atau dokter. Kenapa? Dia membawa asyifa. Apa yang disebut asyifa, Bapak Ibu? Asyifa dalam Al-Quran. Dan siapa yang memberikan asyifa? Asyafi yang memberikan Al-Quran itu. Siapa Asyafi? Asyafi itu adalah Allah Azza wa Jalla. Dia Maha Penyembuh. Maka dia berikan Al-Quran sebagai sifat wa hudan linnas, dan petunjuk bagi manusia. Dialah Rasulullah yang mengobati para sahabat Nabi. Setelah itu dia memuliakan dan menaikkan sahabat Nabi kepada derajat yang paling tinggi lagi, sehingga mereka menjadi bintang gemintang. Yang katanya Rasulullah, ini menjadi bintang gemintang yang menjadi petunjuk bagi yang lain. Dan para sahabat ini pun menjadi dokter bagi para tabi'in. Mereka yang mengikuti setelah para sahabat. Dan tabi'in ini memberikan juga petunjuknya kepada para tabi'in yang mengikutinya. Dan inilah yang dikatakan periode salaf. Jadi kalau orang berbicara salaf, dia harus tahu ini periode dari awal hingga 300 pertama terakhir. Kalau ulama di situ, jika Ibn Qayyim, Ibn Taimiyah, Bin Baz dan lainnya, itu bukan salaf. Itu sudah modern, udah mutaakhir. Nah, kita mengikuti semua orang-orang soleh. Karena apa? Karena orang-orang soleh ini mengikuti orang-orang soleh sebelumnya. Ulama ini mengikuti ulama sebelumnya. Dan para ulama itu mengikuti para tabi'in. Tabi'in mengikuti lagi dari sahabat ini, sahabat hingga Rasulullah SAW. Kita mengikuti semua ulama-ulama yang soleh ini karena mereka adalah para pewaris Nabi. Mereka tidak meninggalkan dirham atau dinar. Mereka tidak meninggalkan harta kekayaan, tapi Rasulullah meninggalkan ilmu. Dan di antara ilmunya ini adalah perkara hati yang kita sebut dengan al-ihsan. Ihsan inilah ibadah kita yang banyak berbicara tentang hati ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, penyakit hati yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah berawal ketika seseorang bertanya apa itu yang dikatakan dengan albir atau kebaikan. Maka dikatakan oleh Rasulullah, albir itu adalah husnul khuluq, adalah hati yang baik,
akhlak yang baik. Lalu al-ism, ism itu apa? Ism itu dosa. Dosa itu adalah segala sesuatu yang membuat Anda tidak nyaman dan Anda tidak mau diketahui oleh sesiapapun. Itu dosa, kata Rasulullah SAW. Nah, batinul ism ini adalah dosa yang tersembunyi. Dosa yang tersembunyi itu apa? Kalau kita membunuh, kita melihat. Kalau kita korupsi, kita melihat. Kalau kita nggak puasa, kita melihat. Kalau kita nggak mau naik haji, kita melihat. Tapi ketika kita ada di dalam hati kita ini merasa nggak bagus dengan yang lainnya, kita merasakan ada penyakit dalam hati kita ini. Maka penyakit ini di dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-ism, batinul ism. Atau di dalam bahasa Al-Quran dikatakan amradul qulub, yakni penyakit-penyakit hati. Atau juga dikatakan maksiatul qalbi. Maksiatul qalbi ini adalah maksiatnya, pembangkangannya hati manusia. Lalu juga bisa dikatakan dengan kotoran-kotoran jiwa. Ulama juga berbicara dengan kotoran-kotoran yang tersembunyi. Ini nama yang bisa berubah-berubah, tapi pada esensinya sama, yaitu akhlakul mazmumah, akhlak yang buruk, akhlak yang tidak disukai, atau dikatakan madaratul qulub, yakni sesuatu dari hati, perkara-perkara dari hati yang sangat berbahaya. Itulah dia para penyakit-penyakit hati ini. Akhlak zamimah, yaitu perbuatan akhlak-akhlak yang berbahaya. Ini semua penamaan. Saya cenderung menggunakannya batinul ism, yaitu dosa-dosa yang tersembunyi atau penyakit hati yang dalam bahasa Arabnya amradul qulub tadi. Lalu para ulama mengkaji ini, dan mereka kebanyakan ulama besar dalam karya-karya mereka ada karya tentang ini dari semua golongan, dari semuanya. Bahkan saya menemukan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Syekh Ibn Taimiyah, dari Syekh Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dari Syekh Muhammad Hisham. Banyak sekali, semua ini berbicara ini. Syekh Imam Nawawi, semua berbicara ini. Mungkin yang saya lihat jumlahnya berbeda satu sama lain. Ada yang mengatakan 14 penyakit-penyakit hati ini. Ada yang mengatakan perkara yang membahayakan ini 17 perkara. Ada yang mengatakan sampai puluhan. Dan kita tidak mungkin membahasnya keseluruhannya pada malam hari ini. Cuma kita berusaha untuk memahami apa sih yang menjadi contoh-contoh daripada penyakit-penyakit hati ini yang membuat kita ini nggak boleh menyimpannya lama-lama, tapi harus cepat mengenyahkan. Karena apa Bapak dan Ibu? Syekh Muhammad Jalaluddin Rumi mengatakan ini penyakit kotoran hati ini, kotoran yang tersembunyi itu tidak bisa dibersihkan dengan air. Jika kotoran yang nampak bisa dibersihkan dengan air, namun kotoran hati ini mesti dibersihkan dengan air mata. Maknanya apa? Kadang-kadang ulama memberikan permisalan. Dibersihkan dengan air, yakni dengan wudu dan ghusl. Bapak Ibu lupa misalnya melaksanakan sholat, lalu bersegera sholat, berwudu lalu sholat, minta maaf kepada Allah, menyakiti atau berbuat salah, kita bertobat kepada Allah dengan kita sholat 2 rakaat, kita mengangkat tangan mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, apapun perbuatan dosa-dosa itu. Namun ketika ada penyakit hati dalam diri kita, ini nggak bisa. Tiba-tiba kita cuma basuh diri lalu memohon ampun, nggak bisa. Harus ada penyesalan. Penyesalan ini namanya tobat. Tobat kepada Allah itu dengan penyesalan. Nah inilah yang kita harus berhati-hati dengan penyakit hati ini. Apa aja penyakit hati itu? Ada yang mengatakan munafik bermuka dua, syirik mempersekutukan Tuhan, riya atau pamer, ujub berbangga diri, tamak atau rakus, terus kecemburuan atau kebencian itu, hasad adalah kecemburuan atau kedengkian atau iri hati, ananiah keakuan, kanzib bohong, ribah ngomongin orang, jubun penakut, ada lagi alham gelisah, ada juga kibriya
yang jadi rajanya kesombongan. Begitu banyak listnya, terus menerus ada perbedaan-perbedaan. Tapi saya mengumpulkan beberapa yang saya menemukan inilah penamarnya juga yang dikatakan oleh para ulama. Maka kita memulainya yang pertama ini dengan berbicara tentang kiber. Kiber ini bahasa Indonesianya sombong, angkuh. Al-kiber bahasa lainnya adalah bahasa Arab kibriya yang sifatnya sombong. Atau dalam bahasa Indonesia orang suka berbicara takabur. Takabur ini bukan berbeda sedikit, tapi ini serupa. Ini sebetulnya adalah sombong, takabur ini. Guru saya Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan istikbar, keinginan untuk membesarkan diri, istikbar. Ini semua sama, angkuh dan sombong. Penyakit ini memiliki karakteristik adalah merasakan keunggulan lebih daripada yang lain, merasakan keangkuhan bahwa aku ini lebih baik daripada dia. Itu sombong. Dan sombong ini memiliki, karena ini salah satu daripada induk atau ibunya penyakit-penyakit hati, dia memiliki sejarah yang fenomenal. Sejarahnya itu adalah bagaimana cikal bakalnya iblis, syaitan yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu dia seperti malaikat, beribadah, patuh, melakukan ini dan itu. Bahkan setiap tempat dia bersujud. Dia bersalah bukan berzina, dia bersalah bukan membunuh, dia bersalah bukan minum khamr. Tapi dia bersalah yang membinasakan dirinya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Tapi iblis gak mau. Kenapa iblis gak mau? Iblis berkata, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan daripada api, dia diciptakan daripada daripada tanah. Disitulah kesombongan itu menjadi permasalahan yang besar. Karena Bapak Ibu, yang boleh sombong itu siapa? Allah. Allah adalah Maha Megah, Maha Besar, Maha Agung. Dialah yang berhak menyombongkan. Tapi iblis sombong, dia tidak mau tunduk. Dia tidak mau memberikan penghormatan kepada Adam. Allah memerintahkannya. Dan inilah yang menjadi cikal bakal daripada permasalahan, semua permasalahan hati. Karena iblis melakukan kesombongan. Jadi kalau kita melakukan kesombongan, kita ingat-ingat siapa yang moyangnya yang pernah melakukan di awal. Asal-asalnya dialah iblis yang melakukan hal seperti ini, yang tidak memberikan kenyamanan, yang meremehkan, yang menganggap rendah daripada yang lainnya. Al-kibr atau istikbar ini dengan perkataan qula ana khairun minhu, dikatakan olehnya bahwa aku lebih baik daripadanya. Legasinya pengikut daripada iblis ini kita bisa lihat. Fir'aun yang begitu sombong, yang menganggap dirinya seperti Tuhan. Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau Bapak Ibu pengen lihat yang modern, Mustafa Kemal Atatürk yang dikatakan bapaknya Turki itu, dia melakukan kesombongan. Dia merubah azan dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki. Dia yang melarang kegiatan-kegiatan keagamaan yang begitu banyak ulama harus mengungsi ke negeri Syria pada saat itu. Itu salah satu orang yang begitu sombong. Ada yang sombong dengan hartanya, ada yang sombong dengan kekuasaannya, ada yang sombong dengan apa yang merasa dia miliki padahal dia tidak memilikinya. Itulah penyakit hati yang pertama yang harus dikenyahkan oleh kita adalah kesombongan. Dan bagaimana kita bisa menghilangkan kesombongan? Kita harus tahu bahwa sombong ini tidak akan ada habisnya. Dia akan menarik penyakit-penyakit yang lainnya. Bahwa ada hadis Rasulullah SAW, sahabat bertanya, apakah orang yang berpakaian bagus lalu berpakai sendal yang begitu indah dikatakan sombong? Bukan, kata Rasulullah, bukan itu yang dikatakan dengan sombong. Sesungguhnya innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, mencintai keindahan. Jadi bukan orang yang dengan pakaian begitu indah itu bukan sombong.
Itu bukan sombong kata Rasulullah. Tapi yang sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yakni orang yang menutupi kebenaran dan merendahkan orang lain. Batarul haq wa ghamtun nas, dialah orang yang menutupi kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, dan dia menganggap rendah orang lain. Lalu gimana ciri-cirinya orang sombong? Orang sombong itu tidak mau mendengar, tapi mau didengar. Orang sombong itu tidak mau mendengar, tapi mau didengar. Orang sombong itu suka memotong pembicaraan karena dia tidak mau didengar, maunya didengar. Dia ketika kita berbicara, dia melompat-lompat pembicaraannya. Kadang kita sebaiknya ada adab dalam lawan bicara kita. Kita mendengar, menyimak, lalu kita memberikan respon. Tapi orang yang sombong, dia memotong pembicaraan tersebut. Itu di antara tanda-tandanya. Dia merendahkan orang lain. Dia merasa lebih hebat daripada yang lain. Dia lebih mulia daripada yang lain. Dia merasa lebih tampan, lebih semuanya daripada yang lain. Sebenarnya kita tidak mengetahui hakikatnya. Apakah orang itu yang ada di pinggir jalan lebih mulia ketimbang kita, atau kita lebih mulia? Allah yang mengetahui. Tidak perlu kita merasakan dalam diri kita bahwa kita lebih baik daripada yang lainnya. Maka untuk itu kita harus mengenyahkannya. Bagaimana mengenyahkannya? Penyakit sombong ini ada beberapa penawarnya. Yang pertama, lawan daripada sombong adalah tawadhu. Maka ketika ada rasa kita sombong, pengen membesarkan diri kita, kita berusaha tawadhu sebisa mungkin, merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Dalam bahasa Malaysia dikatakan rendah diri, dalam bahasa Indonesia rendah hati. Hakikatnya dua-duanya sama. Kita mencoba menjadi humble, menjadi tawadhu. Kata Rasulullah, kalau kita makin turun, kita akan ditinggikan sama Allah. Kita makin turun, kita akan ditinggikan. Itulah orang-orang yang humble. Bagaimana kita bisa menjadi seorang yang disebut dengan ibadur rahman, hamba yang maha penyayang. Hamba yang maha penyayang itu seperti apa? Dia yang berjalan di muka bumi tidak dengan keangkuhan. Siapa mereka? Contohnya Nabi Muhammad SAW. Ketika Sayyidina Umar datang ke rumahnya Nabi Muhammad yang baru saja tidur di atas tikar, dia menyambutnya. Umar melihat, memandang Rasulullah, di badannya itu ada bekas tikar. Tanda sederhana, kesederhanaan, kebersahajaan Rasulullah. Tidak dengan kemewahan istana yang begitu besar. Dia lalu Umar menangis. Rasulullah bertanya, "Limaza tabki ya Umar? Kenapa kamu menangis?" Dia bilang, "Ini orang Persia, orang Romawi, kerajaannya, istananya tinggi-tinggi semua, hebat, maka engkau memimpin umat Islam, engkau tidur di atas tikar. Ketika bangun terlihat di pipi, di badan ini bekas tikar." Begitu sederhananya Rasulullah. Ketika pembebasan Palestina, Umar datang dengan apa? Umar datang dengan keledai. Dia tidak datang dengan unta, dengan kuda. Dia mampu dan sangat mampu. Sebagai pembesar, pemimpin umat Islam, khalifah, dia sangat mampu. Dia datang dengan keledai. Sehingga orang-orang bertanya-tanya, mana pemimpin umat Islam? Mana Amirul Mukminin itu? Dia cuma humble, tidak menyombongkan dirinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua adalah kita berdoa kepada Allah. Kenapa? Ketika kesombongan itu datang, dia biasanya yang sombong itu tidak mau doa sama Allah. Dia sombong sama Allah. Tapi ketika kita latih, maka ketika aku ada penyakit sombong, coba engkau berdoa sama Allah. Karena doa itu melambangkan penghambaan kita di hadapan Allah, bahwa aku memerlukan engkau, bahwa aku butuh engkau, bahwa aku tidak punya apa-apa, bahwa aku punya hajat yang aku sendiri tidak mampu untuk melakukannya. Maka ya Allah, bantulah aku berdoa. Berdoa bisa menghilangkan kesombongan. Lalu apa yang bisa kita lakukan lagi? Ketahuilah bahwa Allah itu memiliki nama Al-Afu, yang maha mengampuni. Orang sombong biasanya suka apa? Suka nggak mau minta maaf dan suka nggak mau memaafkan karena dia sombong. Tapi kalau kita resapi Allah punya nama Al-Afu, yang maha mengampuni, maka kita belajar. Ada rasa sombong, gimana kalau aku ada rasa sombong? Atau saudaraku ada rasa sombong? Kita fahamkan
bahwa kita memiliki Tuhan Al-Afu. Dia Allah yang maha memaafkan. Maka minta maaf, saling memberikan maaf. Dengan itu kita mengenyahkan kesombongan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua adalah ria. Ria ini dalam bahasa Inggris ostentation. Dia adalah kegemaran untuk menunjukkan, memamerkan amalnya, kegiatannya, ibadahnya, apa yang dia miliki kepada orang lain agar dirinya merasa mendapatkan kesenangan dari situ. Ini ria adalah buah daripada kesombongan tadi. Ria ini biasanya meliputi amal ibadah kita. Ketika kita sholat kita bilang, saya mau duha dulu dong. Ketika kita mau bersedekah, kita lama-lama di situ sampai ada orang melihat tangan kita masukin ke saya. Kita merasa senang dengan begitu. Atau ketika kita beramal, kita pengen disebut-sebut. Saya menyumbang mikrofon untuk masjid ini dengan sebesar sekian-sekian. Atau hal-hal yang lain, saya memiliki rumah seperti ini, atau seperti pakaian seperti ini, memiliki kendaraan seperti ini, yang sifatnya kepemilikan, yang dirasakan miliknya dia pengen perlihatkan kepada orang lain. Ini namanya ria, pamer. Sedangkan kita diminta sebagai seorang muslim, terutama dalam beribadah itu lillah, yakni ikhlas, yakni dalam bahasa Indonesia tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua perkara yang berbeda dalam sholat. Ketika kita sholat ikut berjamaah, kita merasakan saya perlu sholat di masjid itu karena ada bapak itu yang sholat di masjid itu. Saya harus datang di saf yang lebih awal karena saya pengen bisa bicara dan ngobrol dengan bapak itu, dan supaya bapak ini dan bapak itu mengetahui saya di masjid itu loh. Nah, itulah masuk ria dalam diri kita. Kita pengen lihat di saf yang paling depan dengan koko kita yang terbaik untuk diperlihatkan kepada yang lain bahwa saya sholat di depan. Namun seseorang yang sholatnya dengan keimanan, keinginan karena Allah dan panggilan dan memenuhi panggilan Allah, lalu dia mengangkat tangannya Allahu Akbar. Ketika dia mengangkatkan tangannya Allahu Akbar, dia lepaskan semua urusan dunianya, dia lepaskan semua keterikatannya dengan dunia dengan sesiapapun juga. Begitu juga seperti apapun pikiran yang berkecamuk dalam dirinya, dia lepaskan, dan sehingga semuanya kosong dan benar-benar lillah karena Allah. Dimulai daripada takbir hingga salam dia lakukan seperti itu dinamakan dengan khusyuk. Khusyuk itu hanya pengharapan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusyuk itu tidak lagi berpikir si Anu dan si Anu melihat saya sholat, enggak. Dia tahu enggak saya sholat daripada rakaat yang paling awal. Dia tahu enggak saya sholat di sini setiap hari. Dia tahu nggak saya sholat ini pagi-pagi loh, belum ada yang datang. Kalau dia nggak peduli dengan itu semua, dia tidak ada pikiran itu semua. Dan jika dia tidak lihat, dia tidak menampung pikiran itu ada dalam dirinya. Maka ketika kita melakukan sesuatu, lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah memberikan pahala? Biarkan Allah yang mengatur pahala itu. Ada ustaz-ustaz tertentu yang mengatakan jika engkau beribadah ini bersedekah sekian, engkau dapat sekian. Jika engkau mendapatkan sekian, ini satu dengan sepeda motor. Tunggu dalam beberapa waktu nanti akan ada sepeda motor. Apa yang terjadi? Sepeda motor tidak akan pernah nyampe. Lalu dia kecewa, dia marah sama Tuhan. Tuhan, ustaz itu bohong. Katanya dia bilang kalau saya begini saya dapat pahala sekian. Saya sudah berkorban sekian, kok saya tidak dapat sekian? Bisa saja Tuhan tidak akan berikan itu di depanmu. Kita menginginkan sesuatu, Tuhan mengetahui yang terbaik apa buat kita. Kita beribadah bukan untuk mendapatkan sesuatu yang kita akan lipatkan dengan rasio kita, sehingga kita kecewa ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dalam beribadah. Maka itu permasalahan daripada ria. Lalu bagaimana penawarnya? Sebelumnya Sayyidina Ali Karamallahu wajhahu mengatakan ada 3 karakter orang yang ria. Dikala sepi dia bermalas-malasan untuk beribadah. Dikala ramai dia gemar beribadah. Dan dikala ramai itu dipuji semakin senang dia beribadah. Itulah orang yang ria. Kita coba lihat, kalau kita sepi kita malas nggak sholat kita. Kalau kita semuanya ke masjid terus sepi, alhamdulillah kita gak lihat.
Tapi kalau kita malas-malasan, lalu kalau kita ramai, wah bapak itu hebat, ibu itu masya Allah, penanya bagus, wah dia udah di depan, di depan dia senang dengan gitu, dalam hati masih senang sekali. Itu dia, hati-hati menjadi nafsu kecil, dosa-dosa tersembunyi itu. Gimana kita mengenyahkannya? Dalam surat Al-Ma'un itu ditegur orang-orang yang sholatnya lalai, yang pengen dilihat. Allah nggak senang yang sholat-sholatnya lalai yang pengen dilihat itu. Maka usahakan yang lawannya riya itu adalah tulus, ikhlas. Usahakan untuk tulus, untuk ikhlas, tidak untuk popularitas dan lainnya. Dan juga ulama juga menyarankan untuk menyembunyikan amal ibadah yang seperti orang berpuasa. Kita puasa, nggak perlu orang yang tahu. Kita beribadah, kita sholat, nggak perlu kita bilang saya sholat ini dulu, sholat itu dulu, untuk ini nggak perlu. Sholat aja sendiri langsung selesai. Dan lakukan semua dengan tulus. Yang ketiga, Bapak Ibu, ujub. Ujub ini adalah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, perkara-perkara yang membinasakan diri, yaitu sombong. Kita udah bahas yang pertama. Yang kedua, nafsu yang tidak terkendali, itu bisa membinasakan diri. Yang ketiga, mengagung-agungkan diri, yakni ujub. Dalam bahasa Inggrisnya vanity. Ujub ini pengen dilihat bahwa dia yang paling cantik, bahwa dia yang paling anggun, bahwa dia, dalam laki-laki juga ada hal-hal seperti ini. Ketika orang tidak bisa membedakan karisma yang diberikan oleh Allah sama keinginan diri untuk mengagungkan diri bahwa saya hebat, bahwa saya berprestasi, bahwa saya keren. Dan ini memang kalau kita lihat daripada etika-etika bisnis pada umumnya mungkin tidak ada masalah, tapi kita lihat dalam kacamata diniyah atau rohaniyah bahwa ini tidak dibenarkan, memiliki kesombongan mengagung-agungkan diri kita ini sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memahami bahwa Allah itu Al-Khaliq. Dia Maha Pencipta yang menciptakan diri kita, yang menciptakan perbuatan kita, yang menciptakan diri kita ketika kita memiliki prestasi tertentu, yang menciptakan prestasi kita, yang menciptakan juga kemolekan diri kita, kecantikan. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menyadari itu, kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah yang memberikan itu, dan mengatakan bahwa Allah Ar-Razzaq, Dia memberikan rezeki ini semua. Bahwa rezeki itu bukan hanya uang atau harta, tapi rezeki itu engkau diberikan karisma, engkau diberikan keanggunan, engkau diberikan kesolehan, engkau diberikan kebaikan. Itu semuanya adalah bentuk daripada rezekinya Allah. Maka kita bersyukur, dan orang yang bersyukur itu tidak mengatakan ini aku, tapi ini aku diberikan pemberian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, adalah hasad. Hasad ini dalam bahasa Inggris envy atau jealousy. Dalam bahasa Indonesia iri hati atau dengki. Hasad ini bagaikan kayu bakar terhadap api. Ini bisa melahap terus, masuki kayu, api makin besar terus menerus. Karena panas yang ada dalam diri kita ini terus melahap untuk semakin besar dan semakin tinggi. Hasad ini adalah ketika kita menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain dan menginginkan juga hal itu hilang daripada orang lain. Itu jahatnya. Hasad ini iri hati. Ini banyak orang yang terhidap penyakit-penyakit seperti ini. Dia punya mobil baru misalnya, istilah yang paling sederhana. Mobilnya keren banget, bagus banget. Aku pengen. Kok dia dapat sih? Aku gak dapat sih. Misalnya begitu. Zaman sekarang anak muda suka staycation, terus dipamerin di sosmed. Dia jalan-jalan ke Bali, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Aku kepengen, aku gak dapat sih, aku gak pernah begini. Kok dia begitu sih? Tapi gak pantas kayak begitu. Terus ngoceh di dalam hati itu. Begini, begitu. Dia pengen terus. Pengen ini, pengen dimiliki oleh orang lain. Ini namanya hasad. Atau juga ada hasad yang dimiliki oleh prestasi orang lain. Jadi
ada apa sih? Lama-lama itu menjadi dendam dalam diri kita, nempel. Ada situasi di mana ada pengaruh ain, mata yang jahat. Ketika itu terjadi, misalnya saya sedang memegang handphone. Orang suka sama handphone saya, hasilnya ada air di sini, handphone saya hilang, bisa hilang. Ketika dulu di Timur Tengah, ini banyak laki-laki maupun perempuan menjaga sekali barang-barang yang mereka miliki. Ada yang punya cincin, ada orang yang suka cincinnya bagus ya, pegangnya. Biasanya orang sana tuh langsung diputar cincinnya di sini. Karena gak lama biasanya kan hilang. Dan itu gak dibuat-buat, itu air. Air itu bisa merobohkan rumah. Air itu jahat, bisa buat orang sakit. Itu air semua. Orang katakan sihir. Ini hasad dari situ, dari kebencian, dari kedengkian, dari iri hati. Ini syaitan semua. Jadi jangan membiasakan diri kita menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Jangan membiasakan apa yang dimiliki orang lain itu pengen kita ambil dan kita hilangkan dari orang lain. Jangan punya penyakit seperti itu atau kecenderungan seperti itu. Jika ada penyahkan, jauhkan. Bila Allah bilang tidak syaitan terjadi. Karena aib ini benar ada, nggak main-main, ini benar ada. Kita pasang foto segala macam, ada 10 orang suka, ada 3 orang nggak suka, 3 orang itu bisa mempengaruhi daripada itu. Kita harus berhati-hati Bapak Ibu terhadap hal-hal yang seperti ini. Kita pikir kita pengen pamer dengan gelombang, dengan ini, dengan itu. Tapi ternyata ada ibu-ibu yang lain bagus yang pengen lenyap itu. Maka ketika itu para ulama memberikan penawarnya. Yang penawarnya adalah kita memahami bahwa Allah itu memberikan rezeki pada setiap makhluknya. Dan Allah itu memberikan rezeki dengan takarannya masing-masing yang Allah sudah pilih. Maka ketika kita memiliki ain atau memiliki hasad, iri hati, ketahui bahwa engkau dengki pun, engkau iri pun tidak akan mengurangi atau menambahkan apa yang sudah ditakari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan rezeki. Jadi Bapak Ibu tidak perlu iri hati. Ibu-ibu juga tidak perlu menginginkan, kok dia dapat baju yang bagus sih, bisa dapat staycation yang enak sih, makanan yang lezat sih, yang biarin aja. Allah udah atur semuanya. Kita menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak punya kemampuan untuk memiliki apa yang dia miliki, apa yang kita lakukan, kita memaksakan diri kita menyusahkan diri kita. Allah sudah memberikan takarannya masing-masing, tapi kita tidak mau menerimanya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk menjauhkan hasad ini lagi? Lalu kita melawan, mengurungnya di dalam diri kita. Kita lama, gak boleh keluar hasad aku gak iri. Atau kita beri hadiah orang yang kita hasadin itu. Kita kasih hadiah, kita bantu dia, kita kasih senyum dia, sehingga yang di dalam diri kita ini berkuar-kuar yang pengen kita hasad dia turun karena kita mencoba melawan dengan perbuatan yang kita membantu orang itu. Kita lihat orang itu mendapat makanan enak banget sih, nasi kuning siang-siang begini, gua aja ada pengen dong gitu. Kita berikan dia buah untuk apa yang membuat dia senang. Wow. Jadi nggak sadar waktunya sudah masuk sholat Isya. Yang bisa saya tawarkan adalah kita melanjutkan sholat Isya lalu kita melanjutkan kajian ini, atau jika mau kita menunggu bulan yang akan datang kita lanjutkan pembicaraan ini. Tapi kalau merasa kelamaan ya pilihan dua, kita sholat Isya dulu, atau memang di dalam kaidah fikih kita boleh melanjutkan majelis ilmu. Tapi saya memberikan kepada bapak dan ibu bagaimana kesenangannya. Jika kita mau Isya dulu silakan, atau jika kita mau melanjutkannya saya lanjutkan. Bagaimana? Masih
setengah perjalanan. Kalau perjalanan sholat aja Pak. Hah? Habis Isya lanjut aja Pak. Habis Isya lanjut? Tanya jawab aja Pak. Habis Isya. Tanya jawab. Kemalaman ya. Karena kita nggak terasa begitu banyak. Tadinya saya berpikir jika kita bisa selesai pada hari ini, bulan depan ada satu penyakit hati yang menurut saya pembahasannya begitu panjang, yaitu amarah, letak. Jadi pembahasan dari Rasulullah juga begitu banyak, maka saya akhirkan di bulan depan. Tapi rupanya kita malam ini juga masih setengah perjalanan. Insya Allah di bulan depan kita masuk ke penyakit hati yang lainnya. Jadi kita sampai pada hasad ini, saya selesaikan dulu. Hasad ini kita mendapatkan 4. Rencananya saya malam ini bisa menyelesaikan 9, tapi ternyata saya sanggup 4 karena waktu terbatas. Bulan depan kita lanjutkan lagi dengan pembahasan yang lain. Insya Allah seperti itu. Untuk menyelesaikannya terhadap hasad tadi itu adalah masyayikh, para ulama mengatakan kita berzikir ketika kita merasakan hasad. Zikir itu kita mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Ini untuk menolak sihir, untuk menolak aib dan lain sebagainya. Atau kita membaca surat Qul a'udzu birabbil falaq. Kita memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, yang Maha memiliki kita ini atas kejadian atau keterpurukan yang bisa sangat-sangat berbahaya, yaitu sihir. Kita jauhkan, kita membaca Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai dengan keimanan yang sangat kuat. Karena orang yang hasad ini bisa menaruh irinya, dengkinya bagaikan sihir. Ini yang berbahaya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akan berhenti di sini. Jika mau tanya jawab sedikit yang berkaitan dengan ini, dibuka sekarang itu Bapak Ibu. Ya. Yang 5 penyakit hati lainnya itu nanti kita berbicara tentang putus asa, tamak, rakus, hubung dunia, cinta dunia yang berlebihan, meremehkan orang-orang yang miskin, berprasangka buruk, dan hal-hal seperti ini insya Allah di awal bulan depan ya Pak Bayu ya, insya Allah seperti itu. Jadi Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ya. Seperti yang tadi kan ini kalau yang saya tadi ceritakan kalau kita yang ini, nah orang lain yang ini untuk menangkalnya itu bagaimana gitu, orang itu pada kita. Jadi kan nanti ada omongan-omongan yang jadi tidak baik di mana-mana gitu loh. Jadi menggunakan dia itu tidak ini sama kita gitu. Padahal kita nggak ada apa-apanya gitu. Sebenarnya ya seperti tadi. Mempunyai apa yang orang tuh ini. Ya Bu, tadi sebetulnya sudah saya jawab. Saya punya pengalaman dulu, saya bergaul dengan orang Aljazair. Dia punya anak itu gemuk, cabi, lucu gitu. Saya suka banget sama anak ini. Maka saya bilang, ini anak gemuk banget. Dia bilang dia nggak mau disebut seperti itu. Dia bilang lucu, dia nggak mau disebut seperti itu juga. Maka dia bilang, katakan Masya Allah, Masya Allah. Nah maka jadi ada sesuatu orang yang merasakan orang itu iri terhadap saya. Masya Allah. Ibu katakan kepada orang itu atau ibu katakan sendiri Allah mendengar Masya Allah. Kedua, kalau ibu takut dia hasad itu, saya pernah mengalami. Padahal saya memiliki tasbih. Itu bagus ya dimakan pada saat itu. Itu masih kebiasaan orang sana. Jadi kalau udah itu disimpan. Cincin disimpan gitu. Ini iri hati ada aib. Kita Masya Allah. Saya nggak sempat kita ngomong itu. Siang ini hilang. Itu bukan takhayul, ini sesuatu yang memang ada di dalam Islam. Kita katakan aib. Kalau parah itu akan jadi sihir. Itu yang kita nggak mau. Kita katakan Masya Allah la quwata illa billah, atau kita katakan qadarullah ma syaa fa'ala, atau kita katakan qul a'udzu birabbil falaq. Itu kita perlindungan minta sama Allah. Udah setelah kita bukan kepada Allah. Seperti itu. Ada yang bertanya? Bapak-bapak. Ya ada. Ibu-ibu. 3
Tidak ada. Kalau itu kita sudahi, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa astaghfirullah wa natubu ilaik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa la ilaha illa anta subhanaka inni kunna minadh dhalimin. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa kami, maafkanlah kesalahan kami. Allahumma rabbi inni zalamtu nafsi. Wahai Tuhanku, aku telah menyalahi diriku sendiri. Zulman katsiran, begitu banyak dosa yang dilakukan. Faghfirli, maka ya Allah segerakanlah Engkau ampuni. Maghfiratan min indi, daripada ampunanmu ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau lah yang Maha Pengampun bagi Maha Penyayang. Allahumma ighfir lana wa atina usratuna, dan jadikanlah bagi keluarga kami hidayah, wa minhum qurrata a'yun, dan daripada mereka qurrata a'yun yang dipandang rindu menyejukkan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Allahumma iftah alaina, dan bukakanlah kepada kami abwaba rahmatik wa rizqik wa maghfiratik, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu pengampunan, dan pintu-pintu petunjuk atau hidayah bagi kami. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang ada di Filistin, di Gaza, diberikanlah pertolongan daripada-Mu. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.